Selamat pagi teman-teman, saya Yohanes Soniakale dengan NPM 23103508. Oke baik teman-teman, jadi hari ini saya akan membahas materi dengan topik yang saya pilih. Di sini saya memilih topik yaitu materi keterampilan berbahasa yang terdiri dari menyimak, berbicara, membaca, dan menulis. Nah teman-teman, saya akan membahas satu persatu. Pertama itu teman-teman, keterampilan berbahasa. Nah teman-teman, keterampilan berbahasa merupakan keterampilan dalam menggunakan bahasa Indonesia untuk berkomunikasi sehari-hari. Keterampilan berbahasa harus dipelajari karena tidak bisa diperoleh dengan sendirinya. Keterampilan berbahasa dalam bahasa Indonesia meliputi 4 aspek. Yang pertama, menyimak, berbicara, membaca, dan menulis. Nah teman-teman, dari keempat aspek tersebut dapat saling berkaitan karena merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Yang pertama itu teman-teman, menyimak. Nah teman-teman, menyimak merupakan proses mendengarkan dengan penuh perhatian untuk mendapatkan informasi, menangkap pesan, dan memahami makna dari komunikasi yang telah disampaikan oleh pembicaraan melalui bahasa lisan. Nah, keterampilan menyimak juga merupakan kemampuan seseorang dalam memahami isi simakan yang dilakukan dengan unsur kesengajaan, dan penyimak akan fokus kepada satu isi simakan saja tanpa menghiraukan yang lain, sehingga seseorang yang sedang menyimak dapat memahami isi simakan dengan baik. Kemudian, penyimak dapat memberikan komentar atau tanggapan, bahkan memiliki sudut pandang yang tersendiri atau sudut pandang yang lain. Nah, teman-teman, contoh dari menyimak dalam kehidupan sehari-harinya itu, nah, contoh yang pertama itu siswa mendengarkan penjelasan guru di dalam kelas. Yang kedua, siswa mendengarkan cerita dari orang tua sebelum mereka tidur. Yang ketiga, mendengarkan pengumuman di sekolah. Yang keempat, menonton video pembelajaran dan memahami isinya. Kemudian, contoh dalam pembelajaran, misalnya guru membacakan cerita tentang kancil dan buaya. Lalu, siswa diminta untuk menjawab pertanyaan seperti siapa tokoh dalam cerita, apa yang dilakukan kancil. Nah, teman-teman, dari sini siswa belajar memahami informasi dari apa yang telah mereka dengar. Nah, teman-teman, manfaat dari menyimak yang pertama itu melatih konsentrasi siswa, membantu memahami informasi dengan baik, dan yang ketiga itu menjadi dasar untuk keterampilan berbicara dan menulis. Nah, yang kedua itu teman-teman, saya akan menjelaskan aspek yang kedua yaitu berbicara. Nah, teman-teman, berbicara merupakan kemampuan untuk mengucapkan bunyi-bunyi kata-kata atau kalimat. Tujuannya yaitu untuk mengekspresikan. Yang kedua itu teman-teman, berbicara. Berbicara merupakan kemampuan untuk mengucapkan bunyi-bunyi artikulasi kata-kata dan kalimat. Tujuannya yaitu untuk mengekspresikan, mengatakan, dan menyampaikan pikiran, gagasan, serta perasaan kepada orang lain. Nah, teman-teman, dalam keterampilan berbahasa juga merupakan kemampuan seseorang mengucapkan bunyi-bunyi, artikulasi atau kata-kata dengan menggunakan bahasa lisan sesuai dengan fungsi serta norma-norma berbahasa untuk menyampaikan pikiran, gagasan, dan perasaan. Nah, contoh dalam kehidupan sehari-hari yaitu siswa menjawab pertanyaan guru. Yang kedua, siswa bercerita kepada temannya. Yang ketiga, berdiskusi dengan teman kelompok. Yang keempat, menyampaikan pendapat saat kerja kelompok di dalam kelas. Nah, kalau contoh dalam pembelajaran yang pertama, misalnya setelah mendengarkan cerita, siswa diminta menceritakan kembali isi cerita dengan kata-kata sendiri.
Yang kedua itu siswa menjawab pertanyaan secara lisan. Nah, teman-teman, ini melatih siswa agar siswa mampu berani berbicara dan menyampaikan ide-idenya. Nah, teman-teman, manfaat dari berbicara itu yang pertama itu agar siswa merasa berani dan percaya diri. Yang kedua itu membantu siswa untuk agar dapat menyampaikan ide dengan jelas. Yang ketiga, mempermudah komunikasi dengan orang lain. Yang berikutnya itu teman-teman, menulis. Nah, menulis merupakan salah satu keterampilan berbahasa yang produktif dan ekspresif untuk berkomunikasi baik secara langsung maupun tidak langsung. Nah, teman-teman, keterampilan menulis memerlukan latihan yang banyak dan praktik yang teratur agar siswa itu dapat menulis dengan baik apa yang mereka dengar dan apa yang mereka telah simpulkan. Nah, teman-teman, yang berikutnya itu membaca. Nah, membaca merupakan sebuah proses yang dilakukan pembaca untuk memperoleh pesan yang akan disampaikan oleh penulis melalui bahasa tulis. Nah, teman-teman, membaca dapat dibagi menjadi 4. Yang pertama, membaca nyaring. Yang kedua, membaca bersuara. Yang ketiga, membaca secara lisan. Yang keempat, membaca dalam hati. Nah, teman-teman, membaca juga merupakan kemampuan individu dalam proses pengucapan huruf menjadi kata dan dari kata menjadi kalimat. Nah, keterampilan membaca tidak hanya sekedar menghafal tulisan, melainkan juga melibatkan aktivitas visual dan berpikir. Sehingga dalam hal ini, pembaca dapat memahami isi bacaan untuk mendapatkan informasi dari hasil bacaan tersebut. Nah, contoh dalam kehidupan sehari-harinya itu teman-teman. Yang pertama itu membaca buku pelajaran. Yang kedua, membaca cerita atau dongeng. Yang ketiga, membaca pesan dalam HP. Dan yang keempat, membaca papan pengumuman yang ada di sekolah. Nah, kalau dalam contoh pembelajaran di dalam kelas atau di sekolah, misalnya siswa diminta membaca teks pendek tentang lingkungan bersih. Nah, kemudian siswa menjawab pertanyaan dari teks tersebut atau dari teks yang sudah dibacakan, dan kemudian siswa menyebutkan isi bacaan. Nah, teman-teman, dengan cara ini dapat membantu siswa untuk memahami isi bacaan dengan baik dan tepat. Nah, teman-teman, yang berikut itu menulis. Menulis merupakan salah satu keterampilan berbahasa yang produktif dan ekspresif untuk berkomunikasi baik secara langsung maupun tidak langsung. Keterampilan menulis memerlukan latihan yang banyak dan praktik yang teratur. Nah, ini agar siswa dapat menulis dengan baik jika mereka berbanyak latihan menulis. Contohnya itu teman-teman, kalau dalam kehidupan sehari-hari, menulis tugas yang diberikan oleh guru, menulis pesan kepada teman, menulis puisi. Nah, teman-teman, kalau dalam contoh pembelajaran, yang pertama itu, misalnya setelah siswa mendengarkan cerita, guru meminta siswa untuk menulis kembali isi cerita dengan bahasa sendiri. Kemudian menulis pengalaman pribadi, dan kemudian guru meminta siswa untuk menulis kegiatan sehari-hari mereka saat di rumah. Ini melatih siswa untuk mengungkapkan ide dalam bentuk tulisan. Manfaat dari menulis teman-teman, yang pertama itu melatih kreativitas siswa. Yang kedua, membantu menyusun pikiran secara teratur siswa. Dengan melatih menulis, siswa dapat menyusun pikirannya secara teratur. Kemudian mereka akan mudah menulisnya dengan rapi. Dari keempat aspek keterampilan berbahasa yang sudah saya jelaskan, dapat disimpulkan bahwa keterampilan berbahasa merupakan sesuatu yang penting
untuk dikuasai setiap orang atau untuk dipelajari oleh setiap orang. Nah, misalnya dalam masyarakat, manusia saling berhubungan satu sama lain dengan cara berkomunikasi baik secara lisan maupun secara tulisan. Begitu juga di sekolah. Seorang siswa dapat berkomunikasi dengan sesama temannya ataupun sesama guru. Nah, teman-teman, yang berikutnya itu hubungan keempat, keterampilan berbahasa. Keempat keterampilan ini saling berhubungan. Contohnya dalam satu pembelajaran di dalam kelas, di mana guru bercerita kancil dan buaya, di mana guru menyuruh siswa untuk mendengarkan atau menyimak cerita yang dibacakan oleh guru. Nah, yang kedua itu teman-teman, siswa menjawab pertanyaan yang diberikan oleh guru. Karena biasanya setelah guru membaca sebuah cerita, guru akan memberikan pertanyaan pemantik kepada siswa, dan kemudian siswa wajib menjawab pertanyaan yang diberikan oleh guru. Dan yang ketiga itu siswa membaca tes, di mana guru memberikan sebuah tes tentang puisi atau cerita pendek. Nah, di mana guru meminta siswa untuk membaca. Dengan ini, siswa dapat melatih membaca dengan nyaring dan dengan baik. Yang keempat itu teman-teman, siswa menulis kesimpulan. Nah, di mana setelah guru membacakan sebuah cerita, guru akan memberikan kesempatan kepada siswa untuk menyimpulkan dari cerita yang telah guru sampaikan. Dengan cara ini, siswa dapat melatih berpikir kritis dan akan menemukan ide-ide yang tersendiri. Berikutnya teman-teman, keterampilan berbahasa yang sangat relevan dalam pembelajaran di NTT. Seperti yang kita ketahui teman-teman, misalnya di Manggarai, di mana di sekolah di Manggarai ini teman-teman, masih ada siswa yang belum terlalu lancar dalam menggunakan bahasa Indonesia. Seperti di sekolah magang yang saya magang beberapa bulan yang lalu, di mana pada saat di dalam kelas mereka masih berkomunikasi dengan temannya menggunakan bahasa Manggarai. Bahkan di saat saya menjelaskan materi dalam menggunakan bahasa Indonesia, masih ada siswa yang tidak paham karena saya menggunakan bahasa Indonesia. Nah, mungkin karena mereka di rumah sering menggunakan bahasa daerah, makanya sampai di sekolah itu mereka terbawa bahasa daerah. Jadi tidak sering menggunakan bahasa Indonesia, dapat membuat mereka itu tidak bisa menggunakan bahasa Indonesia atau tidak bisa berkomunikasi dengan menggunakan bahasa Indonesia. Nah, karena saya mengetahui itu, saya meminta siswa untuk berlatih berbicara atau berkomunikasi dengan teman, bahkan dengan saya, untuk menggunakan bahasa Indonesia. Dengan cara ini, siswa dapat pelan-pelan berlatih dalam menggunakan bahasa Indonesia. Nah, karena mereka kurang paham dengan bahasa Indonesia, jadi saya mengajar mereka itu, saya menggunakan dua bahasa. Yang pertama itu bahasa Indonesia dan yang kedua bahasa ibu. Kenapa saya memilih dua bahasa dalam mengajar mereka? Agar mereka itu pelan-pelan memahami bahasa Indonesia. Dengan kita menggunakan campuran dua bahasa, yaitu bahasa Indonesia dengan bahasa ibu, dengan mudahnya siswa dapat pelan-pelan memahaminya. Kemampuan menyimak, berbicara, membaca, dan menulis, itu kita harus perlu melatih siswa agar siswa dapat memahami pembelajarannya dengan baik dan komunikasi dengan baik dalam menggunakan bahasa Indonesia, serta dapat meningkatkan kepercayaan diri mereka. Nah, selain itu teman-teman, pembelajaran juga dapat dikaitkan dengan budaya lokal seperti cerita rakyat. Nah, teman-teman, saya juga waktu magang itu mengkaitkan materi pembelajaran dengan budaya lokal, di mana memberikan contoh berkaitan dengan budaya Manggarai, di mana saya memberikan pertanyaan kepada siswa, apa identitas yang mencolok sekali di Manggarai, dan kemudian ada salah satu siswa yang menjawab caci ibu, dan menurut saya pemikiran siswa itu mampu berpikir secara kritis ketika kita mengkaitkan pembelajaran dengan budaya lokal, karena di kehidupan sehari-hari mereka
mereka mengetahui bahwa tarian caci itu berasal dari Manggarai dan mereka sering menontonnya ketika ada acara adat atau acara tersendiri yang mewajibkan harus ada tarian caci. Nah, dengan ini siswa dapat mudah berpikir secara kritis. Nah, yang berikutnya itu teman-teman, relevansi dalam pembelajaran di SD. Keterampilan berbahasa sangat penting karena yang pertama itu teman-teman membantu siswa berkomunikasi dengan baik. Yang kedua, melatih siswa menjadi aktif dan percaya diri. Yang ketiga, membantu siswa memahami pelajaran lain. Yang keempat, membantu siswa untuk menyukai dengan tujuan pembelajaran bahasa Indonesia di SD. Nah, teman-teman, demikian hasil presentasi saya hari ini. Mohon maaf apabila ada salah kata atau ada penjelasan yang membuat teman-teman kurang paham atau masih bingung. Sekian dan terima kasih.